sempet mau dilaporkan polisi gara-gara kami nggak ada kabar selama 2 hari. Bang, udah ada yang pokok sampai bilang gini, ini kalau misalnya kalian 3 hari berturut-turut nggak dapat kabar, polisi turun mencari gitu. Ruang Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani oleh seorang pria puitis. Asik. Seorang pria puitis ya. Namanya Karisma. Kita hari ini kedatangan, ya, tepuk tangan boleh lah. Hari ini kita kedatangan Karisma. Dia apa namanya ya? Dia hobinya itu membaca, menulis. Wah, sangat luar biasa lah pokoknya. Yang tidak kalah penting, dia hobi juga di alam. Ya, Karisma ya. Iya, Bang. Nah, ngomongin Karisma ini sekarang lagi kuliah di udah selesai ya? Udah selesai. Udah selesai malah. Lupa saya, udah selesai Karisma di kampus UIR. Jurusan apa kemarin? Jurusan olahraga. Pendidikan olahraga. Walaupun jurusannya pendidikan olahraga, tapi tadi kan ada yang saya katakan dia hobi di alam. Nah, itu kan masih berkaitan tuh. Tapi yang hobi menulis membaca ini, nah ini sebenarnya tidak berkaitan ini. Enggak ya kan? Enggak berkaitan sama jurusannya ini. Wah, beda. Makanya kadang kawan-kawanku itu bilang, ada yang bilang kau ini cocoknya masuk jurusan bahasa Indonesia atau Vkom katanya gitu. Loh, kenapa gitu? Iya, dari public speaking itu mendukung untuk di Vkom. Terus dari hobi baca sama nulis itu dari bahasa Indonesia katanya gitu. Iya, memang iya sih sebenarnya. Kalau hobi olahraga itu kan orang lebih ke kemarin kayak Alma tuh. Ada udah Bang undang ke sini si Alma di video sebelumnya tuh. Oh iya, yang itu. Dia itu jurusan olahraga di Unri. Nah, dia atlet bela diri. Nah, dia kan masih ada kaitannya. Sinkron gitu. Sinkron ya kan. Yes, Bang. Tapi gak ada yang salah. Gak ada yang salah, teman-teman. Kali ini kita akan membongkar dari sudut pandang yang kira-kira apa ya, yang pastinya kita selalu bahas di sini. Kita akan bongkar Karisma bukan dari ini ya, bukan dari hobi yang tadi tuh, hobi membaca dan menulis, tapi lebih ke alam ya, Karisma ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang jelas saya terima kasih Karisma sudah datang ke sini, sudah siap bersedia. Tadi diundang oleh siapa? Pepeng dengan Albi ya. Kali ini Pepeng. Biasanya kan Albi itu yang undangin orang di balik layar tuh kan. Nah, kali ini Pepeng yang nelpon langsung tadi. Jam berapa tadi kira-kira, Bang? Dadakan aja tadi ini. Jam 2-an tadi ditelepon sama Pepeng. Nelpon atau WA tadi? Telepon ya. Gila. Makasih nih Karisma. Oke, Bang. Udah siap duduk di kursi ruang dunia. Iya. Walaupun backgroundnya masih background Arvin Adventure, tapi nggak apa-apa. Biasa. Respect lah, aku juga datang ke sini tuh karena respect sama konten ini gitu kan. Oke. Kayak mungkin ini tempatku untuk mencurahkan apa yang pernah aku alamin kalau ditanya-tanya tentang itulah gitu. Oke. Pernah mengalami sesuatu di lokasi, ingin bercerita gitu ya? Ingin bercerita juga tentang selama aku naik gunung. Kan beberapa kali aku naik gunung kan pernah bareng sama Bang gitu. Iya, betul. Ada beberapa kali kami pernah naik gunung bareng nih, 2 kali ya? 2 kali. Pertama di Dempo, kedua di Kerinci. Pertama di Gunung Dempo, yang siapa Ratmi kemarin tuh ada cerita dia di video sebelumnya itu. Oh iya itu, nah sama dia juga. Baru yang kedua di Gunung Kerinci. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita jauh membahas apa yang akan kita bahas, mungkin Karisma bisa kenalan dulu lah. Oke. Singkat aja, kenalan santai, ya kan? Namaku Karisma. Aku mahasiswa, aku udah tamat dari Universitas Islam Riau. Iya. Aku jurusan olahraga. Terus aku suka chill di gunung. Siap. Sama kawan, kadang sama rombongan open trip Arvin Adventure. Oke. Aku juga banyak orang-orang bilang aku hobi baca. Banyak juga yang bilang aku jago nulis. Padahal apa yang aku buat tuh nggak bagus gitu kan. Iya. Karena menurut orang itu bagus karena ini sih kayak relate sama kehidupan orang itu. Kayak mana nggak relate, ibaratnya kita habis ngobrol nih. Habis obrolan aku balik ke kos, ya udah aku tulis aja gitu. Habis itu kawanku lihat ini kok relate banget sama kehidupanku gitu. Ya jelas aja sih gitu.
Tapi sebenarnya bukan masalah bagus atau tidak bagus. Karya itu apa ya, bagi abang pribadi tergantung dari sudut pandang mana dia melihatnya, kan begitu. Ketika Karisma sudah memulai menulis itu bukan bicara bagus atau tidak bagusnya lagi, tapi apresiasi lebih di atas kata bagus itu sebenarnya. Ada apresiasi tersendiri itu. Jadi nggak usah khawatir, kita ini membuat karya dan membuat sesuatu. Yang penting kita konsisten, itu aja sebenarnya. Kadang masih ngerasa insecure aja sih Bang. Iya. Masih belum pede gitu. Masih belum pede, kayak abang bilang, terus kawan bilang di-share aja, tapi aku nggak pede gitu. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses sebenarnya. Orang-orang hebat itu juga pernah mengalami hal yang serupa dengan kita. Cuman momennya aja mungkin berbeda kan, sama rezekinya aja. Iya sih. Wah, mantap nih, hobi membaca menulis. Mungkin itu perkenalanku singkat. Aku biasanya kalau di tongkrongan itu dipanggil Markicap. Markicap itu kalau aku nggak salah itu punya siapa ya? Zawin. Dia fansnya Zawin dia ini. Mungkin kan beberapa aku ada pakai merchandise-nya gitu kan. Ini salah satunya ini. Jadi kawan-kawan manggilnya itu sih gitu. Mana cap gitu. Jadi keren tuh. Jarang orang manggil Karisma itu, jarang gitu. Jadi nama lapangannya malah Markicap ya. Karena fansnya Zawin ya. Karena aku sering pakai merchandise-nya mungkin. Ngomong-ngomong kemarin yang siapa Hasan tuh mirip nggak sama Zawin? Kalau aku bilang mirip katanya. Aku belum pernah jumpa sama dia. Iya. Aku belum pernah jumpa. Kalau pakai kacamata, plek. Kemarin pakai kacamata siapa di sini, ada kacamata peta gitu kan. Pakai sama dia memang mirip Zawin. Bisa jadi clickbait itu. Iya. Mirip Zawin. Clickbait terus dibuat judulnya podcast kali ini ngundang Zawin. Iya. Padahal Zawin KW. Zawin KW enggak tahu KW berapa. Iya sih. Nanti kita tag Bang Zawin, takutnya marah pula dia. Iya juga sih. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Pansos itu kan kayak gitu. Iya. Jadi Karisma hari ini nggak ada kegiatan memang ya, santai ya. Hari ini nggak ada kegiatan, nyantai di sini. Kebetulan kita ngambil video ini agak malam setelah tarawih lah. Mungkin di minum dulu Karisma sebelum kita bahas lebih jauh. Nah jadi Karisma ini saya kenal dia ketika di Gunung Dempo ya. Mau berangkat Gunung Dempo ya? Mau berangkat H-2 sebelum berangkat. H-2 sebelum berangkat Gunung Dempo. Jadi kami kenal. Nah kebetulan waktu itu saya memang berniat untuk mendaki Gunung Dempo ya kan. Nah waktu itu sebenarnya berniat itu karena ada si Irfan Bagor yang kita jumpa di Dempo kemarin. Itu di trek. Nah, awalnya kan dari dia, dia bilang, "Bang, kami mau naik Gunung Dempo." Nah, aku kepikiran juga waktu itu tuh. Kepikiran kan, wah, boleh juga nih ikut. Pas mendekati hari H ternyata waktu itu ya. Mendekati hari H dia pergi sama kawannya lebih dulu. Dia udah berangkat pun dari Inhu. Kalau memang begitu cari kawan lah gitu kan. Abang sama Jilong sama siapa lagi? Yoga sama Pitra. Nah, ketemulah sama Karisma. Kalau Karisma nggak tahu tuh kok bisa ikut. Aku waktu itu sebenarnya nggak ada rencana sama sekali mau ke Gunung Dempo, Bang. Aku tahu si Yoga mau berangkat ke Gunung Dempo kan. Iya. Terus itu kalau nggak salah mau 17-an kan. Nah, jadi aku rencana aku mau ke Talamau. Aku mau ke Talamau, sempat juga ikut grup yang mau berangkat ke sana itu. Cari barengan lah. Cari barengan kan. Jadi pas sudah dapat cari barengan, kumpul, nggak lama setelah itu udahlah hilang cerita. Terus aku lagi pergi main, pulang. Nah setelah pulang aku pergi main, aku kan tinggal di asrama. Di asrama kan jam-jam 10, jam 11 tuh pagarnya kan udah ditutup. Aku titip motor di tempat Pitra. Pas aku nitip motor di situ ada si Pitra. Nah aku nawarin dia kan, aku nggak tahu nih kalau dia mau ke Dempo. Ke Talamau yuk, aku bilang gitu. Kita dua aja naik motorku, aku bilang gitu kan. Itu kata dia, bagus kok ikut aku ke Dempo, kata dia gitu kan. Budget ke Talamau berapa, kata dia gitu. Ya paling sekitar 5 atau 600 lah. Ikut aku aja ke Dempo kita, budget 500, kata dia gitu. Sama siapa? Itu sama Bang Arya, orang Arvin.
wah yaudahlah kapan berangkat 2 hari lagi kata dia gitu kan. 2 hari lagi ada uangmu, adalah nantilah aku kasih gitu. Oh yaudah nanti bareng-bareng aja kita ngasihnya kata dia gitu. Itu jadi besoknya kan kami kesini tuh. Nggak besoknya 2 hari tuh. 2 hari kami kesini, abang nggak ada lagi di luar tuh. Jadi aku ngobrol-ngobrol waktu itu masih sama Jilong. Aku Jilong sama Yoga lah ngobrol-ngobrol. Kayak mana? Aku juga tahu Arvin baru itu gitu. Taunya baru pertama kali itu di situ gitu. Ngobrol ini tuh tempat apa gitu kan? Apa kayak komunitas, apa penyewaan apa gimana gitu. Rupanya sini tuh merangkul semuanya, merangkul komunitas. Iya. Penyewaan juga iya gitu. Tuh sih. Disitulah awal mulanya kami kenal. Jadi kayak cerita kami mendaki gunung Dempo waktu itu ya. Dempo kemudian dulu dia masih sempat komunikasi sampai hari ini karena masih berteman. Karena bagi saya itu seperti pepatah itu kan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Itu harus ditekankan betul. Jadi kalau teman-teman masih punya teman 100 atau 200 itu masih sedikit. Masih sedikit banget itu gitu. Kalau bisa 1000 kawan lebih kita punya kawan. Lalu begitulah. Tapi relasi itu berpengaruh sih kayaknya. Maksudnya? Iya bagiku relasi itu berpengaruh bang. Kayak gini lah. Aku yang bukan sapa-sapa gitu kan. Terus aku yang hobi naik gunung. Terus kenalan sama abang yang hobi gitu kan. Terus aku pengen berangkat lah. Anggap aja aku pengen ke Singgalang gitu. Jadi kalau aku mau nyari info tentang Singgalang itu kan bisa, aku punya temen nih, Bang Arya gitu. Bang, aku mau ke Singgalang, kayak gimana kan abang bisa jelasin gitu. Komunikasi. Terus, ya minta janganlah gitu. Ada trouble bang, aku ada trouble nih di dekat Gunung Singgalang. Ada nggak teman yang bisa bantu di sini? Gitu kan. Abang pun selaku kawan juga nggak pun abang nggak bisa bantu. Paling tidak abang nelpon yang lain juga kan. Ada nih temanku di sini, bantulah dia ngalamin ini. Nah itu jadi menurutku relasi itu sepenting itu gitu. Respect sama orang-orang yang suka ngejaga relasi lah gitu, nggak mau memutuskan walaupun dia namanya udah besar ataupun masih kecil. Ya respect aja sih sama orang-orang itu kan. Kadang ada orang yang baru-baru gede namanya, yang followersnya udah banyak, yang jualannya udah ramai, itu nggak respect sama kita gitu. Ya oke lah, mungkin aku yang sebagai kawan mungkin terlihat menyusahkan. Itu kan fase gitu. Kadang ada saat fase kita susah, ada saat fase kita bahagia gitu. Betul. Cuman kan orang nilainya kayak misalnya, kalau misalnya aku nolong orang ini gitu. Terus kita itu berharap supaya orang itu bisa nolong, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi tugas kita sebagai manusia itu berbuat baik aja. Soal dia nerima keburukan ataupun kebaikan, itu kan itu kan termasuk kehendak dia gitu. Jadi tugas kita itu ya kayak gitu aja, mau apapun balasannya kan gitu. Kalau misalnya kalian orang yang beragama, pasti mikirnya ya mungkin nanti kebaikan dibalas sama Tuhan, entah itu pahala ataupun kebaikan-kebaikan di dunia gitu. Kalau enggak, ya udah anggap itu sebagai ujian. Kalau sewaktu-waktu kau susah nggak ditolong tuh kayak mana rasanya gitu. Makanya aku kalau misalnya ada orang yang minta tolong tuh, kalau aku masih bisa bantu ya gitu. Ya aku bantu gitu. Oh ya udah tunggu aja situ gitu. Berangkat kayak gitu bang. Karena kayak kalau orang itu minta tolong dan aku posisinya bisa, terus aku berpikiran untuk males gitu kan. Aku langsung mikir, kayak mana ya kalau itu aku gitu. Kalau itu aku terus aku nggak nolong walaupun punya alasan yang logis gitu. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin aku tolong gitu. Makanya jaga relasi sama kawan-kawan tuh penting gitu. Kalau kayak gini lah, aku kan kuliah jurusan olahraga, penjas gitu. Kalau dipikir-pikir, ya aku nggak mungkin juga bisa kenalan sama abang kan. Dari sama teman-teman Arvin tuh. Kalau bicara ruang lingkup jurusan itu sebenarnya ya nggak akan mungkin lah bisa olahraga. Itu jadi karena relasi kawan ke kawan, akhirnya aku bisa kenal abang, aku bisa kenal kawan-kawan yang lain juga, aku bisa kenal sama teman-teman yang jago main musik, yang ibaratnya yang di luar dari pendidikanku lah gitu. Itu jadi ya udah pertahankan apa yang ada dan cari apa yang kamu butuhkan gitu.
artinya pertahankan silaturahmi, karena silaturahmi itu ketika kita arahkan pendekatan agama ya. Silaturahmi itu kan memperpanjang usia, kemudian menambah rezeki, ya kan dari itu. Ya kurang lebih begitu. Jadi betul, pertahankan silaturahmi dengan kawan. Yes, karena rezeki itu kan nggak selalu tentang uang. Kebahagiaan itu jauh lebih penting kan. Iya. Ya mungkin terlihat bullshit lah gitu. Tetap uang nomor satu gitu. Iya itu nggak salah gitu. Tapi pernah mikir nggak sih, kayak pernah ngalamin nggak kalau misalnya kita uang ada, mungkin kalau yang punya pacar hubungannya oke, orang tua sehat, tapi kita ngerasa gelisah. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah itu jadi di situ aku bisa menarik kesimpulan. Aku yang pernah juga kayak gitu. Aku mikir sebenarnya yang terpenting itu kebahagiaannya gitu, walaupun kita juga butuh uang gitu. Itu karena orang gila pun nggak punya uang ya bahagia masih gitu, bisa bahagia gitu, walaupun akal sehatnya udah dicabut gitu. Dengan versinya dia lah bahagianya kan dengan begitu. Versinya dia gitu. Begitulah kurang lebih itu singkat aja tuh Mas itu. Nanti kita kapan-kapan punya segmen khusus untuk karisma, ini kita bahas-bahas yang berkaitan dengan literasi nanti ini. Siap. Wah luar biasa pokoknya. Oke, karisma, ngomongin alam nih ya. Kita kembali ke laptop ya. Ruang dunia itu kan tempatnya bicara alam gitu kan. Maupun mau dia sudah pernah wisata alam ataupun belum pernah, yang jelas ruang dunia ini kita ingin berbagi informasi bahwa si narasumber merasakan hal-hal ini gitu kan, ketika akan berkegiatan di alam atau ketika berkegiatan di alam. Belum pernah di alam pun boleh duduk di sini gitu. Nah, kalau karisma kan itu sudah pernah. Sudah pernah berkegiatan di alam, maupun baik itu di gunung maupun di wisata-wisata yang ada di Riau sendiri ya. Iya. Nah, kira-kira kalau siapa namanya karisma mau ngobrolin alam, mau ngobrolin apa tuh? Kita bahas ya. Apa kita bahas kira-kira? Aku dulu pernah, sebenarnya bukan tersesat sih. Di baru ingat aku di Riau. Iya. Air terjun Batu Tilam. Air terjun tertinggi itu kalau nggak salah ya. Aku pernah ke situ. Berapa orang kami ya? Kami 6 orang. Sebenarnya kami karena jalannya jauh, terus jalannya rusak, itu nggak penghambatnya. Ya biasa gitu. Bagi kami yang ada di situ. Rupanya itu menimbulkan output yang besar di luar. Maksudnya gimana nih? Gini, kawan-kawanku yang ada di Pekanbaru, yang ada di asrama gitu kan, orang itu ngira kami itu hilang. Orang itu ngira kami itu hilang, sempet mau dilaporkan polisi gara-gara kami nggak ada kabar selama 2 hari. Udah ada yang pokok sampai bilang gini, ini kalau misalnya kalian 3 hari berturut-turut nggak dapat kabar, polisi turun mencari gitu. Karena katanya prosedurnya 3 hari, kalau 2 hari belum, katanya gitu. Nah jadi 3 hari berturut-turut kalau nggak dapat kabar, kami dicariin polisi katanya. Jadi kalau lapor polisi 3 hari ketika kita tidak ada kabar, dinyatakan hilang dan berhak untuk melapor polisi. Gitu. Katanya gitu. Benar atau enggaknya nggak tahu kan. Kalau nanti teman-teman kehilangan pacar selama lebih dari 3 hari, berarti kita harus lapor polisi. Telepon aku aja sih. Oke. Kalau yang serius ya. Jadi tadi apa namanya? Kehilangan selama 2 hari. 2 hari. Cuman kami nggak ada kabar selama 2 hari. Padahal kami selama 2 hari itu ya ketawa-ketawa gitu. Ketawa-ketawa di jalan itu. Jalan itu parah. Kami juga nggak nyangka sih. Iya betul. Nyeselnya kayak ya kalau kita tahu ngapain kita kesini kan gitu. Abang memang pernah dengar cerita memang Batu Tilam itu parah, separah-parahnya. Iya bang. Aku naik motorku tuh 2 kali nge-gym tuh mogok. 2 kali mogok tuh. Jadi, motornya apa? Vixen. Motor Vixen 2 kali mogok. Dia lewatnya dari Batu Dinding itu. Desa Gema itu ya. Desa Gema. Terus saya nanti ada persimpangan yang sini aspal, sini mau ke Gema. Sini yang jalan-jalan tanah. Makanya dari jalan tanah itu. Dari map itu sekitar 4 jam katanya. Dari map. Map Biasanya lebih cepat
sejam biasanya kalau menurut abang ya? 4 jam itu dari Pekanbaru. Oh, 4 jam dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Tengok map. Wah, cuma 4 jam kayak gitu kan. Gas lah. Berangkat kami pagi. Pagi masih ceria, rupanya masih masuk dalam desa-desa, tanah-tanah gitu kan. Tapi waktu itu kami di sana sempat ada pungli. Di sana itu sempat ada pungli. Sebenarnya mau aja ngasih gitu kan, cuma 2.000 gitu. Tapi nggak ikhlas lah, karena pungutan liar gitu. Iya. Tanpa ada selebaran gitu ya. Iya, atau tanpa ada aspirasi dia buat minta itu apa gitu. Kan itu cuman kayak minta-minta gitu aja. Jadi aku sama kawanku, aku akalin kan. Dia lagi megang kamera nih, mati nih kameranya. Gue bilang, kalian mau tahu caranya biar nggak dipungli gitu. Ya, sini lah. Gitu. Terus, ya udah kau rekam aku aja kalau gitu. Iya. Nanti masukkan ke kontenmu belum? Sekalian dia bikin konten kan, bikin vlog lah. Wah, ya udah dia awalnya nggak ngerti kan. Jadi pas di kamera di record ke aku bilang, ya ngobrol-ngobrol lah gitu kan, selayaknya kita nge-vlog kayak mana di sini jalannya masih tanah gitu kan. Terus motor kami ya aku ceritain juga kan. Jadi lama-lama motor kami dekat sama si pungli itu. Oke. Ya di sini ada abang-abang yang mau mungli kami gitu. Ya terus terang aja kan. Iya. Di sini ada abang-abang yang mau mungli. Ini orangnya ya aku nggak tahu ini pungutan liar atau apa. Yang jelas orang itu datang minta uang sama kami. Nah si abang itu pergi. Oh gitu, strategi gitu ya? Iya si abang itu pergi kan. Langsung gini kan temannya pergi. Dan kami udah jarak beberapa meter baru ketawa-ketawa. Gitu. Terus aku bilang sama kawanku, ini kalau misalnya bagus dimasukkan di YouTube aja gitu, tapi kalau enggak ya udah hapus aja gitu. Iya. Nah di situ kawanku baru ngeh gitu. Sebenarnya kan ya nggak masalah ngasih 2.000 gitu. Iya nggak masalah. Tapi kadang nggak ikhlas aja gitu. Iya. Cuma ngasih segitu. Tanpa ada kejelasan itu uang untuk apa gitu kan. Iya, aku pribadi paling kesel kalau misalnya kita ke tempat wisata itu banyak punglinya, padahal kita udah bayar tiket mahal. Misalnya kita bayar parkir nih berapa? 20.000. Ya nggak apa-apa kan? Bayar parkir 20.000. Nah, tapi pas jalan-jalan ada beberapa meter, bang 2.000 bang perbaikan jalan, bang 2.000 bang keamanan, bang 2.000 bang nitip ini gitu. Ibaratnya mending bayar uang parkir mahal sekalian daripada kita dimintain pungli 2.000 di jalan gitu. Itu bang. Agak risih ya. Nah agak risih. Jadi balik lagi ke daerah Batu Tilam tadi tuh, memang jalannya parah. Oke. Belum diaspal. Yang lebih sakitnya lagi kami waktu itu bareng sama rombongan mobil off-road Pekanbaru. Oke, ya tahu bang. Nah, sama orang itu. Jadi pas di pertemuan tuh berjejer gitu. Tuh ada warga yang tinggal di situ juga di ladang tuh. Dia bilang ini sebenarnya kalau nggak ada mobil off-road jalannya itu nggak serusak ini, walaupun tetap rusak katanya gitu kan. Nggak separah ini katanya gitu. Ini udah dari tadi orang tuh lewat ramai kan, ramai. Itu posisinya udah sore lah tuh, udah mendung juga kan. Jadi ya kami lihat juga kan kami di bukit tuh kami lihat mobilnya panjang dan berjejer. Wah ini panjang nih gitu. Iya bang, dari tadi siang katanya gitu ada mobil nyangkut di situ. Iya. Terus dia bilang, abang nengok nggak tadi ada mobil PLN yang nyangkut di belakang tadi? Wah ada bang, ya itu jalannya parah bang gitu. Ibaratnya pun kalau untuk mobil sebenarnya ini nggak bisa lewat kata dia gitu kan. Separah ini jalannya. Kami nanya berapa jam lagi untuk ke desa gitu. Iya. Paling 2 jam lagi gitu. Posisi sore ini kan. Ya udahlah 2 jam lagi tengok. Ya paling lama jam 8 kita udah di desa gitu. Itu jam 4 tuh gitu kan. Gue bilang jam 5 paling jam 8. Rupanya makin lama jalannya makin payah. Jalan makin payah, masih juga harus melewati mobil off-road. Terus motornya nyangkut. Hari hujan atau panas? Waktu itu bersyukurnya harinya cerah ya. Malam itu cerah. Nggak hujan ya berarti ya? Nggak hujan bang, tapi parah kali jalannya. Di situ apa ya? Ya mungkin ego juga udah emosi satu sama lain. Sebenarnya lapar tapi mementingkan kayak mana caranya motor ini nggak nyangkut lagi gitu. Iya. Masuk selokan, masuk parit gitu. Air gitu ya. Masuk air gitu. Dorong satu motor didorong 5 orang gitu. Bantu misalnya kan tanjakan. Iya. Jadi motor satu udah naik nih. Udah motor kan kami berenam berarti 3 motor. Dorong 2 motor lagi, 2 motor gitu. Baru nanti jalan sama-sama gitu. Itu pun selama
seharian tuh aku nggak naik motor, cuman kerja gue tuh dorongin motor aja, sambil bawa carrier, dorong motor bawa carrier, jalan-jalan gitu. Nah, pas udah malam, kami masih kejebak juga bang, masih di jalan parah-parah itu. Tapi kami udah ninggalin rombongan off-road ini. Jauh deh. Di situ kawan-kawanku gitu kan, ada yang ngadu. Dia bilang, sebenarnya kita kalau mau minta tolong sama siapa ya, kata dia gitu. Bayangin lah, orang lewat pun di jalan kayak gitu mana mau, kata dia kan. Kecuali warga ya. Warga pun kalau lewat ada kepentingan pribadi, kata dia gitu kan. Iya ya, belum. Terus dia mikir, terus aku bilang gitu. Kita itu pas dalam keadaan kayak gini kan susah, nggak tahu sama siapa. Kita bisa minta tolong sama siapa gitu. Sama Tuhan lah, bilang gitu kan. Jalan satu-satunya tuh. Jalan satu-satunya, karena orang mengingat Tuhan ketika dia lagi kesusahan. Harus. Makanya aku bilang gitu kan. Orang itu ketika lagi kesusahan, dia cuman punya satu kartu, yaitu ya Tuhan gitu. Ya berdoa, ya walaupun entah doanya dikabulin atau enggak, paling tidak ya mengadu ke siapa gitu, manusia yang lewat tuh siapa gitu. Sebenarnya kita di sini sama-sama susah juga gitu. Iya juga ya tadi gitu. Jadi yang bisa aku ambil selama perjalanan di situ tuh itu bang, kayak sebenarnya kita itu lemah gitu. Kita lemah, kita nggak bisa apa-apa gitu. Yang bisa kita andalkan itu ya Tuhan gitu. Iya. Yang ianya kadang kita suka lalai di saat kita senang, nah di saat susah aja baru ingat gitu. Yang pelajaran yang aku ambil selama perjalanan itu di situ gitu. Jadi momen tersesatnya itu? Nah momen tersesatnya ya kami tetap jalannya aja bang. Malam tuh kan sempat habis cerita-cerita, jadi memutuskan untuk ya udahlah ngecamp di pinggir-pinggir jalan sini aja lah gitu kan. Motorku juga nggak bisa hidup, kami diriin tenda juga di situ. Oke, tahan dulu. Nah, jadi kita clearkan dulu sampai sini, nanti di part 2. Oke. Nanti di part 2-nya kita gali kok bisa tersesat. Bagaimana ceritanya? Kita di part 2 ya, teman-teman. See you. Ruang Dunia.